Oke guys, jumpa lagi di metode 4P, kali ini yang ketiga ya. Terus kalian pasti, karena gue upload setiap minggu, kalian pasti sudah seminggu yang lalu itu makan 4 jam sekali. Terus abis itu minum vitamin seperti yang gue anjurin. Sekarang, sebelum gue lanjut ke metode selanjutnya, ini adalah metode dasar ya, metode dasar dari 4P ini lo mesti lakuinnya dulu ya. Oke, sebelum gue lanjutin ke metode dasarnya, gue make sure lo udah pada minum vitamin B kompleks atau lo tidurnya sudah cukup dan udah nggak kumat lagi di lambung ya selama seminggu ini. Jangan begitu kamu bisa fokus dengerin video ini karena video ini makin berat gitu ya. Jadi kalau kamu nggak fokus, kamu kan nggak ngerti maksudnya gitu ya. Karena kamu nggak minum B kompleks atau makannya nggak bergizi, itu bikin kamu nggak fokus. Dan makanya gue akan kemarin-kemarin, dan mungkin di video ini masih sering gue potong ya dengan adegan-adegan lucu atau adegan-adegan gak jelas lainnya. Itu kenapa? Agar lu fokus. Karena gue tahu orang yang kekurangan B kompleks atau yang lagi anxiety-nya lagi parah, mereka hanya bisa fokus dalam 1-2 menit saja. Akhirnya gue selipin sebuah video lucu, biar lo fokus lagi. 1-2 menit kemudian gue masukin lagi, gitu seterusnya guys. Jadi itu emang karena gue pernah di posisi lo. Wallace. Ganti maam. Ojo omong ae. Bocah iki. Apa? Kobokan Mbak Mimi. Oke, sekarang pertanyaannya, Rik, kenapa di tujuan gue harus makan 4 jam sekali dulu? Jadi gini, metode 4P ini, gini. Lo kan masih bingung ya? Ini gue kumat kenapa? Gue kumat anxiety atau gue kumat lambung gue yang kumat, Rik? Oke, nah makanya gue suruh lo kemarin jaga pola makan dulu 4 jam. Dengan begitu, kita akan memutus yang mana kumat gara-gara lambung, yang mana kumat gara-gara anxiety. Ingat ya, lambung, anxiety. Ini kan kamu masih bingung sekarang. Aku juga dulu bingung, ini kumat lambung atau kumat anxiety. Jadi makanya makan 4 jam sekali, jaga dulu apa yang dimakan. Dan kamu lihat dulu apakah kamu minum jamu-jamuan atau obat-obat lainnya. Seperti banyak dulu gue sempat minum habat tausauda ya. Terus itu malah bikin gue kumat gitu. Itu kamu mesti lihat dulu guys. Jadi istilahnya gini, kumat di lambung kita tekan dulu, jangan nyampe ada kumat di lambung. Baru nanti setelah kumat selanjutnya baru kamu tahu, oh ini dari pikiran. Nah baru kita masukin ke pola pikir, ke perubahan pola hidup gitu ya. Jadi yang dirubah ini udah nggak kumat lagi. Gitu rencananya guys. Gitu emang metodenya seperti itu. Jadi kita pisahin dulu. Oke, jadi lambung nggak boleh kumat dulu, nggak boleh kumat gara-gara lambung dulu. Makanya makan 4 jam sekali, jangan makan macem-macem, kalau bisa jangan buah, jangan jamu. Karena gue nggak pengen kumat dulu gitu selama 4 minggu ini, agar kamu tahu. Oke, itu rencananya guys. Kan ini dasarnya, sekarang kita masukin dulu ya, ini tiga hal ya. Ada yang kumat lambung, ada yang kumat karena gara-gara anxiety, atau psikosomatisnya. Dan ini kamu bingung segala macam. Kita sekarang fokus ke anxiety-nya dulu guys. Karena banyak yang dari lo kumat, anxiety, gara-gara 3 hal. 1, lo takut kena penyakit berat. Menurut saya, tidak bagus. Yang kedua, lo takut mati, bahwa rasanya sebentar lagi mati. Dan satu lagi, lo takut nggak bisa ngontrol badan lo, atau takut lo gila, atau lo takut ke depannya ini gimana nih. Gitu ya, karena saat anxiety nyerang, saat lo kumat, lo kayak nggak bisa ngontrol diri lo gitu ya. Dan emang begitu guys, semua orang panic attack emang seperti itu. Aku juga gitu. Oleh karena itu, di strap ini gue mau ngebenerin yang 3 hal ini yang kamu takutin ini ya. Karena kalau kamu sebetulnya sih rajanya takut mati guys ya, takut mati sama takut penyakit, sebetulnya raja besarnya itu. Sekarang kita masuk ke menghilangkan rasa takut mati. Tiba-tiba kayak di hari itu dia bilang gini, sampai jumpa ya. What? Iya men, that's creepy. What the Iya hell? makanya dia kira. Iya, cuman begitu lo panik itu nge-recall kan? Dia nge-recall. Iya. Wah gila, gue ternyata mau mati gitu. Gue kira mau mati, gila. Aja itu nggak banget men asli. Itu nggak banget gue. Itu dari. Oke, sebetulnya untuk menghilangkan rasa takut mati adalah intinya pasrah. Udah, pasrah aja. Cuman gue bingung yang lu pada, maksudnya lu pasrahnya gimana? Kenapa nggak bisa pasrah? Kenapa lo nggak bisa pasrah? Aku juga gitu. Pertama takut mati adalah lo harus tahu Tuhan kamu dulu. Jadi dulu sebelum gue masukin ke buku ya cara-cara gue nyembuhin anxiety, gue sempat gunain ada satu nama caranya safety zone. Jadi dimana saat itu gue ngerasa safe zone gue pasti rumah kan. Jadi akhirnya gue hanya bisa berkeliaran di rumah aja, tapi gue nggak bisa keluar rumah. Lama-lama safety zone gue besarkan menjadi satu komplek perumahan gue. Jadi dimana kalau gue jalan-jalan di komplek itu, gue ngerasa nyaman, karena itu masih safety zone gue. Oke? Abis itu gue sempet naikin safety zone gue ke dalam mobil.
Jadi kalau gue ke dalam mobil, gue aman. Jadi gue boleh kemana-mana, gue boleh ke mall, gue boleh kemana-mana, gue bisa. Tapi kalau ada apa-apa, gue balik ke mobil. Dimana mobil itu adalah tempat yang gue anggap safe. Gitu. Dan begitu gue masuk ke tempat safe, anxiety gue gak gitu kumat. Dan itu gak gue tulis di buku. Kenapa? Karena gak berhasil. Ya, karena gak berhasil. Karena gak lucu aja gue punya safety zone kemana-mana kan. Dan akhirnya gue belajar agama. Di situ dibilangin bahwa semua tempat di bumi adalah tempat untuk bersujud. Di situ gue tahu bahwa harusnya semua tempat di bumi gue aman. Kenapa? Karena gue punya Allah, karena gue punya Tuhan bagi kamu yang non-muslim ya. Anda nggak percaya? Anda nggak setuju? Nah itu harus kamu terapin dulu. Kamu harus tahu bahwa ada Tuhan yang nemenin kamu. Oke? Iya, kalau kamu tanya apakah Rick basic metode 4P adalah agama? Iya, jelas. Pasti harus agama guys. Fundamentalnya harus agama. Jadi kamu harus beribadah dulu. Kamu harus tahu Tuhan kamu siapa dan kamu harus beriman kepada Dia. Ya, itu mudah beriman kepadanya. Yang gak mudah adalah kamu harus mengalah. Itu yang gak mudah. Kamu harus ngalah bahwa gak ada ego kamu. Gak ada gengsi-gengsi lagi. Semua kamu kasih ke Tuhan. Itu yang sulit. Dimana lu mesti ngasih hidup lo mesti ngasih kepintaran lo mesti ngasih skill lo, dan yang lo pikir bahwa gue selama ini gue bisa gara-gara gue hebat, gue bisa gara-gara karir gue emang bagus, gue bisa gara-gara kerja keras. No, lo bisa gara-gara Tuhan ngasih lo bisa. Sih, itu big things banget yang ngebuat lo tetap engsi. Dan karena kalau di saat lo engsi, apalagi lo takut mati, lo mesti ngelakuin yang namanya minta maaf. Lo mesti minta maaf sama Tuhan, sholat, tobat. Lo minta maaf sama keluarga lo, orang terdekat lo. Lo bilang sama orang tua lo kalau misalnya terima kasih udah ngasih makan gue dari kecil, udah membagi makanan kamu sama aku dari kecil sampai sekarang. Dan sekarang gue malah gak bisa keluar rumah, gue malah sakit-sakitan, anxiety gak jelas kayak begini. Gue minta maaf kalau misalnya gue besok gue mati. Kamu mesti ngomong gitu. Ini biar kamu berani mati ya. Habis kamu minta maaf sama semuanya, kamu minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama semua keluarga kamu, semua anak kamu, suami, istri, pasangan, dan teman-teman kamu yang mungkin pernah kamu sakitin, minta maaf. Habis itu kamu masuk kamar dan kamu serahkan nyawa kamu ke Tuhan. Itu caranya biar kamu berani mati. Oke? Begitu kamu nyerah nyawa kamu ke Tuhan, malam itu kamu doa, ya Tuhan ambillah nyawa gue sekarang, terserah kamu. Mulai sekarang, mulai detik ini nyawa aku di tangan kamu Tuhan. Kamu boleh ambil sekarang, silakan. Atau kamu boleh ngambil nyawa orang yang aku sayangi. Dan itu semua di tangan kamu Tuhan. Kamu boleh ambil nyawa orang tuaku, nyawa adikku, nyawa anakku. Karena semua itu di tangan Tuhan. Itu yang kamu mesti serahin. Oke? Dan itu emang rasanya sulit. Cuman gini, jika kamu bisa minta maaf sama orang, itu berarti ego kamu nggak ada kan? Jadi permasalahan hanya di ego guys. Kalau ego kamu masih tinggi, kamu masih bilang, oh enggak, yang salah dia, bukan gua. Yang salah dia harusnya minta maaf sama gua. Gua kumat gara-gara dia, gua sakit gara-gara dia. Itu berarti ego kamu masih tinggi. Itu berarti kamu masih hidup berdasarkan ego kamu. Harusnya kamu sadar bahwa kamu hidup berdasarkan maunya Tuhan. Maunya kamu nggak penting. Oke? Mau kamu jadi apa, itu nggak penting. Yang penting itu adalah Tuhan mau kamu jadi apa. Oke? Saya ulangin lagi. Mau kamu, itu nggak penting. Kamu mau apa, nggak penting. Kamu harus ngeluarin emosi ke orang, nggak penting. Yang penting adalah Tuhan maunya kamu jadi apa. Oke? Di situ kamu belajar yang namanya iman sama pasrah. Iman adanya Allah, adanya Tuhan, itu mudah. Tapi kalau kamu pasrahin ego kamu ke Tuhan, itu namanya udah spiritual awakening. Ada videonya di sini, kamu boleh nonton di sini lagi ya untuk memperjelas maksud aku di sini. Kalau kamu udah spiritual awakening, jadi ego kamu mengalah sama yang namanya kekuatan namanya Allah. Yang namanya Tuhan itu sulit dilakukan, dan kamu mesti ngelakuin itu jika kamu takut mati. Karena kalau nggak, kamu akan takut mati terus setiap hari. Dan habis itu kamu setiap hari melakukan tindakan kebaikan. Entah ibadah, entah kamu senyum sama orang setiap hari, entah kamu berbagi pengalaman kamu ngebantu orang di komunitas anxiety. Oke, itu adalah ibadah, dan jika setiap hari itu dilakukan, kamu bakalan tenang, kamu bakalan merasa nyaman. Selain serotonin kamu nyemprot, kamu juga dapat pahala, dan ya udah, kamu istilahnya udah, ya udah kalau mati-mati aja lah. Toh gue udah berbuat baik, toh gue udah minta maaf. Oke. Kalau lu punya ide lain, gimana cara untuk ngatasi rasa takut mati, silahkan tulis di komen di bawah. Oke, biar yang lain pada baca juga. Nanti aku pin ke atas komennya. Terus yang kedua, cara takut kena penyakit berat. Nah, kalau itu kamu hanya butuh info, kamu hanya butuh knowledge, pengetahuan. Kamu bisa search YouTube aku, kamu takut apa nih?
Rick, lambung gini-gini gimana? Kamu bisa masuk ke nonton ke cara sembuh GERD dan dispepsia. Di sini ada. Kamu bisa masuk ke playlist sensasi, anxiety, dan GERD. Itu saya sudah list semua di situ, guys. Keringat dingin, tangan tremor, keliengan, sesak napas, apalagi takut mandi aja ada. Mimpi buruk aja ada, udah ada di situ semua gitu ya. Terus perut kembung, leher tercekek, itu semua ada di situ. Kamu bisa langsung search dan kamu akan mendapatkan info atau knowledge bahwa oh ternyata ini hanya dari lambung. Oh ternyata ini hanya efek dari stres terlalu lama. Aku juga gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuma jangan sering-sering aja sih. Contoh ya, banyak orang yang cuman bilang, Rick, gue kok gatal-gatal di mana-mana, bahkan sampai merah. Terus gue cuma bilang itu efek dari stres. Itu psikosomatis dari stres gitu ya, apa ya? Efek tubuh dari stres. Jika kamu lihat video anak-anak SMA pada ujian itu mereka ada garuk-garuk ini, padahal nggak ada yang gatal. Cuman nggak tahu, itu efek dari stres gitu. Ini tegang juga efek dari stres. Ya, ini tegang, ini pusing tuh juga kan, pernah pusing kan sini kan. Ini kalau namanya tension headache, itu dari sini ke sini, itu tension headache. Jadi itu kayak ditekan, itu yang bikin kamu pusing. Oke, dengan kamu tahu info itu, harusnya kamu sudah tidak takut lagi terkena penyakit berat. Apalagi kamu sudah melakukan EKG, kamu udah ngecek paru-paru, udah ngecek lambung, harusnya udah. Gue sempet di tahap yang gue 4 bulan gue nggak keluar rumah, gue nggak keluar kamar, terus kayak sesak banget gue masuk ke UGD. Sakain mau mati ya? Rasanya gak mau mati. Kirain mau mati, taunya enggak. Taunya enggak, dikibulin ya. Jadi sempet EKG berapa kali dulu? Gue jujur aja, gue sebulan lebih ya, sekitar sebulan lebih gue EKG 9 kali mungkin ada. EKG 9 kali untuk ngecek gue turun dari 85 kilo ke 68. Yang bikin kamu masih takut penyakit berat ada cuma 2. Satu, kamu tidak tahu ilmunya, kenapa begini, kenapa begitu. Dan yang kedua, kamu keras kepala. Bahwa kamu masih berpegangan sama apa yang udah kamu pelajarin. Menurut gue ini kanker, Rick. Kenapa? Karena gue baca di Google. Ya itu kan kamu keras kepala kan. Sedangkan dokter bilang, bukan kanker bu, ini mungkin asam lambung atau itu mungkin karena ibu terlalu stres. Terus kamu karena dengan keras kepalanya kamu yakin tidak ini kanker gitu. Jadi keras kepala kamu yang mesti dirubah. Makanya ada perubahan sifat, tapi nanti saya bilang di belakang. Oke, sampai sekarang gue kasih kesimpulan ya, adalah satu, kamu mesti perbanyak ibadah, kamu mesti tunduk sama Tuhan. Oke, dulu ya memang aku tahu kamu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, aku tahu kamu percaya itu, cuman maksudnya kamu lebih tunduk, lebih ke yang oke, Tuhan terserah Tuhan, mulai sekarang, mulai detik ini terserah Tuhan gue mau diapain. Gue sudah memasrahkan diri gue udah gak kuat lagi kena anxiety, gue udah gak kuat lagi karena gue menjadi manusia yang tidak berguna ya, setiap hari kumat, gak bisa kemana-mana, ya kayak gitu ya. Akhirnya kamu serahin diri kamu ke Tuhan, terus akhirnya bilang, ya Tuhan udah mulai sekarang juga gue punya lo, gue ikutin mau lo, gue akan pasrah, disuruh kemana aja gue akan oke. Gue nyerahin semuanya ke Allah, biar Allah yang nyembuhin anxiety gue akan seperti bayi yang lagi belajar ngerangkak dan akhirnya bisa jalan dan lari lagi. Oke, terus jangan lupa berbuat baik setiap hari karena itu bisa naikin serotonin kamu dan kamu bisa nambah pahala di situ. Jadi kalaupun kamu takut kematian, kamu berpikiran, oh pahala gue udah banyak kok. Oke. Ya memang gue nggak ngerti ya, cuman at least serius jika kamu melakukan kebaikan di sini, kamu akan berasa bahwa gue adalah orang baik, gue orang positif, serius, dan rasa takut kematian kamu akan hilang. Satu, dengan rasa tenang karena kamu sudah berbuat baik dan mengikuti ajaran Tuhan, dan yang satu lagi adalah serotonin meningkat. Oke. Dan yang terakhir adalah siapkan diri kamu, siapkan nyawa kamu kasih ke Tuhan. Terus yang keempat adalah kamu mesti sadar bahwa jika yang kamu lakukan, semua yang kamu lakukan setiap hari adalah ibadah. Oke? Kamu mau sholat itu ibadah, kamu bekerja itu ibadah. Kerja itu ibadah, guys. Dan kamu mau nyenengin istri kamu atau suami kamu dengan membeli barang makanan bahan pokok di Alfamidi, itu ibadah. Kamu kerja ibadah. So, kalau kamu kumat di jalan, kamu ingat bahwa yang gue lakuin saat ini adalah beribadah. Jadi ngapain gue mesti takut? Kalaupun kenapa-kenapa terjadi di gue di saat gue beribadah, toh bagus dong, toh gue akan dapat bantuan dari Allah dong, toh gue masuk surga dong, ya kan? Jadi ngapa takut? Sih, yang kamu takut lah, ini gue kenapa-napa. Kecuali kamu lagi mau main judi, nah gitu ya, nah itu kan perjalanannya nggak ibadah guys ya. Terus kenapa kalau kamu kumat di jalan, kamu pasti takut, karena yang kamu lakukan bukan ibadah. Oke, balik lagi itu, gue balikin ke lo kalau yang gitu ya. Dan yang penting adalah menunduk guys ya, kamu nunduk sama Tuhan, kamu bener-bener accept bahwa kamu anxiety. Gue accept gue kena anxiety, gue accept kalau gara-gara ini gue nggak bisa berkegiatan dengan normal lagi.
gara-gara ini gue mengecewakan orang-orang yang gue sayangin, yang sayang sama gue, karena gue minta makan dia terus tapi gue nggak berguna, gue nggak kerja, gue nggak apa-apa. Sih, kamu akuin itu. Setelah kamu akuin itu, setelah kamu akuin bahwa kamu tidak normal, bahwa kamu ada gangguan yang mesti disembuhkan, baru kamu bisa sembuh. Kalau kamu nggak ngakuin, kamu nggak bisa sembuh. Kalau kamu nggak ngakuin juga bahwa Tuhan lebih tinggi, bahwa maunya kamu harus terjadi, maunya Tuhan ntar dulu, yang ada maunya gue dulu harus terjadi, itu kamu nggak akan sembuh. Oke? Jadi kamu harus menunduk di Tuhan. Dan saya kasih sekali lagi, anxiety datang untuk merubah kamu menjadi manusia yang lebih baik. Oke? Coba bayangin, sebelum ada anxiety, kamu sombong kayak gimana? Kamu ngelawan orang tua mungkin, kamu susah dikasih tauin, egois kamu tinggi, mungkin kamu suka marah-marah. Oke? Kamu nggak mau denger omongan orang, kamu maunya ngomong terus. Setelah ada anxiety, kamu nggak bisa marah-marah lagi. Kenapa? Kalau marah di sini naik, akhirnya kumat. Kamu harus sabar. Kenapa? Karena gua harus sabar. Kenapa? Karena kalau gua nggak sabar, gua kumat. Kan? Terus kamu nggak bisa lagi banyak ngomong kayak dulu. Kamu lebih banyak mendengarkan sekarang dibandingin ngomong. Kenapa? Kalau banyak ngomong, kumat. Ada videonya di sini tuh, sempet gua bilang kumat karena banyak ngomong. Terus lo nggak bisa lagi sombong. Kenapa? Karena kamu sadar bahwa ada kekuatan lebih tinggi daripada kepintaran otak kamu, ya kan? Dan beberapa dari kita yang kena anxiety, gue tahu banget, ada yang tadinya jarang sholat jadi sering sholat, tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, ya kan? Ya kan? Ini. Tenang guys, gue juga kayak gitu. Nah, jadi intinya kamu harus tahu di situ. Dan yang terakhir kedua, bagi kamu yang udah ngikutin sampai step 3 ini, kamu harus yakin adalah jika kamu hanya sakit lambung biasa, berarti sakit lambung biasa gejalanya adalah mual, tenggorokan panas, paling sesek di dada, pengen muntah, udah, dan lain-lain ya. Tapi nggak ada yang namanya takut mati, takut kena penyakit berat, takut nggak bisa kontrol badan, no. Itu bukan ciri-ciri dyspepsia, bukan ciri-ciri GERD, bukan ciri-ciri penyakit mah. Itu ciri-ciri anxiety, berarti udah keganggu jiwanya. Oke? Ciri-ciri dyspepsia, GERD, dan mah adalah hanya mual, kembung, mau muntah, sesak napas mungkin jantung deg-degan juga ada masuk ke situ, mungkin perut di sini begah masuk ke situ, tapi tidak ada yang namanya takut mati. Oke? Takut mati, takut penyakit berat itu bukan bagian dari gejala mah, itu bagian dari gejala anxiety. Dan cara ngilanginnya udah saya kasih tadi, tunduk sama Allah. Bagi kamu yang non muslim, tunduk sama Tuhan kamu. Ego kamu jatuhin aja, nggak apa-apa, nanti abis itu kita bangkitin lagi bareng-bareng di step berikutnya. Step berikutnya gue akan masuk lagi ke pola makan dulu ya. Habis itu baru pola hidup, pola pikir, dan lain-lain sebagainya. Stay with me. Jangan lupa subscribe. Thank you guys. Stay cool.